MH Flight 370 has gone missing. For an airplane to disappear is not normal. It never reached its destination, Beijing. Flight with 239 people on board. As so many wanted answers. No clues as to what happened or why. Families in tears, lacking information. Mechanical problems, pilot error. Explode into millions of little pieces. Even terrorism. Airplanes hit water. The final words from the cockpit, "Good night, Malaysian 370. Halo guys, kembali lagi bersama kami, Tri Anomali. Kali ini kami akan membahas mengenai pesawat MH370. Nah, bagi yang nggak tahu pesawat MH370, pesawat MH370 itu adalah nomor penerbangannya, sedangkan nama pesawatnya itu adalah pesawat Boeing 777. Itu merupakan pesawat Malaysia Airlines yang dikabarkan hilang pada 2014. Jadi pesawat ini harusnya terbang dari rute Kuala Lumpur ke Beijing pada tanggal 8 Maret 2014. Pesawat ini mengangkut 239 orang, yang terdiri dari 227 penumpang dan 12 awak pesawat. Nah, pesawat ini mengangkut penumpang yang berasal dari negara Cina, Malaysia, Indonesia, India, Australia, Prancis, Amerika, dan lain sebagainya. Pesawat ini dijadwalkan terbang pada pukul 00.41 waktu setempat Malaysia, dan diperkirakan akan sampai di Beijing itu sekitar pukul 6.30. Tapi, sekitar pukul 2:40, kontak pesawat ini tiba-tiba hilang dan tidak dapat dihubungi lagi. Nah, karena pesawatnya nggak sampai-sampai di Beijing, besoknya Malaysia itu langsung bekerja sama beberapa negara lainnya. Ada Cina, ada Vietnam, ada Filipina, ada Singapura, dan ada Australia. Negara-negara ini mengerahkan banyak kapal, pesawat, dan tim SAR untuk mencari keberadaan pesawat ini. Namun, pencariannya itu sia-sia karena tidak menemukan potongan atau puing-puing dari pesawat ini. Nah, dari hasil pencarian yang dapat ditemukan yang pasti itu, diperkirakan pesawat ini jatuh sekitar di Laut Samudra Hindia. Terhitung 6 tahun setelah tahun 2014, kecelakaan tersebut terjadi, banyak teori konspirasi yang beredar mengenai apa yang terjadi terhadap flight MH370 ini. Bermacam-macam anggapan bermunculan, seperti misalnya anggapan bahwa MH370 diretas atau dihack dan ditembak jatuh oleh militer AS di dekat pulau yang bernama Diego Garcia. Diego Garcia sendiri adalah pulau milik Inggris tetapi digunakan untuk pangkalan militer dan lokasi pengisian bahan bakar sejak 1970-an. Saat ini sebanyak 1.700 personel militer dan 1.500 kontraktor sipil tinggal di pulau tersebut. Teori yang mengatakan bahwa MH370 ini dihack dan ditembak jatuh oleh militer AS sendiri dikemukakan oleh seorang mantan direktur Proteus Airlines, sebuah maskapai domestik Prancis yang pernah beroperasi. Dugain, maaf kalau saya salah membaca, adalah mantan direktur tersebut, berspekulasi bahwa komputer Boeing 777 itu telah menjadi sasaran hacking atau peretasan atau terbakar pada saat di udara. Kondisi inilah yang menyebabkan arah terbang pesawat itu berubah. Dan arah pesawat itu terus melenceng hingga mengarah ke pulau Diego Garcia yang menjadi basis Angkatan Laut Amerika Serikat. Khawatir bahwa pesawat itu akan digunakan sebagai bom bunuh diri layaknya kejadian tragedi 11 September 2001, maka pesawat itu ditembak jatuh oleh militer Amerika Serikat. Itu hanya satu dari sekian banyak teori konspirasi yang menjelaskan apa yang terjadi terhadap MH370 tersebut. Ada lagi teori lain yang akan dikemukakan oleh saudara saya. Teori konspirasi kedua yang banyak dipercaya orang-orang itu adalah misi bunuh diri. Jadi kaptennya itu dianggap bersalah dalam mengemudi pesawatnya itu, karena dia itu menghindari radar pesawat dengan terbang di perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi kayak keluar masuk kedua negara itu. Selain itu, dia juga sengaja mematikan sinyal komunikasi yang terdapat pada pesawat. Jadi makanya tadi yang saya bilang di awal itu, mereka udah putus kontak, nggak bisa kontak pesawat ini sama sekali lagi. Oke, sekarang teori konspirasi yang ketiga. Katanya ada seseorang yang menerima sebuah pesan di mana suara tersebut adalah suara robot yang diklaim berasal dari salah satu korban MH370. Pesan tersebut ditinggalkan dan beberapa ahli menyebutkan jika pesan tersebut berbentuk seperti kode alfabet fonetik dari NATO. Dan kabarnya guys,
pesan tersebut berasal dari alien. Iya, alien. Kalau kodenya diterjemahkan menjadi seperti ini, guys. S, bahaya, yang berarti SOS. Sangat mengerikan. Pembajak, bukan manusia. Waspada dan bersembunyilah. Oke, lanjut ya. 0429 3396 4230 SOS, bahaya, SOS. Gitu pesan dari kode tersebut, guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, menurut kakak gimana? Kan kakak masih dalam family alien. First of all, gue human ya guys ya. Gue juga nggak tahu kenapa teori konspirasinya kayak gitu. But if I were alien, ya ngapain ya gue musikin teknologi manusia yang terbangnya masih ke pulau, ke negara, masih pakai bahan bakar fossil fuel dan minyak, di saat gue udah terbangnya planet ke planet dan udah ngambil energi bintang setempat. Oke, ini dari aliennya langsung ya guys yang udah berbicara. Nah guys, kalau tadi ada beberapa teori yang kami kemukakan, sebenarnya masih banyak lagi teori konspirasi mengenai apa yang terjadi terhadap MH370 ini. Tadi kami sudah menyebutkan mengenai diretas, dihack, lalu ditembak jatuh, ada juga pilot bunuh diri, ada yang ditangkap alien, bahkan dari sumber-sumber lain di internet sana, ada yang mengatakan bahwa ditangkap oleh Korea Utara, disandra oleh Korea Utara, ataupun bahkan dibajak oleh Rusia atas perintah presidennya sendiri. Nah, lupakan semua itu, menurut kami, ini adalah murni, yes, hijacking. Disitulah kami akan bercerita mengenai bagaimana penerawangan anomali terhadap MH370 ini. Stay tune terus. Sebelumnya kami mohon maaf jika informasi ini sensitif karena ini menyangkut nyawa banyak keluarga dan banyak orang yang ditinggalkan. Tetapi kami hanya berusaha menceritakan apa yang kami lihat dari kacamata supernatural kami. Seluruh kebijaksanaan informasi kami serahkan balik kepada para netizen semua atau para viewers semuanya. So guys, kita mulai dari mana nih? Gue mulai cerita dulu ya guys. Jadi seperti biasa, anomali itu cerita bersama keluarga. Actually lebih tepatnya cerita sama bokap gue sih. Itu kejadian setelah behind the scene Paul Walker, you know, dan behind the scene Teresa Teng di video kami yang sebelumnya. Terus ada request dari teman-teman yang mengatakan bahwa, "Oi, Will, anomali, itu dong bahas mengenai orang-orang yang dulu, topik-topik yang ada, misalnya Hitler lah, misalnya presiden tertentu gitu, dan tokoh-tokoh lain ataupun kasus-kasus dunia seperti MH370. Begitu teman gue ngomong soal itu dan bokap gue ngebahas MH370, instantly gue yang bergerak di bidang energi langsung nge-lock signature MH370. I have no idea di mana pesawat tersebut jatuh, but secara energi I can feel itulah lokasinya. Tapi gue nggak bisa pinpoint, gue hanya bisa ngunci sinyalnya. Dan di saat itulah Yeslin dan Aileen juga terhubung dan kita ketemu arwah yang agak burnt, jadi kayak hitam gitu. Gosong satu badan. Yes, exactly. Actually kami belum tahu itu arwah dari MH370 tersebut atau bukan kan? Bener. Sama sekali belum tahu. Dan dia kaget awalnya, kok ada orang yang nge-connect gitu. Iya. Iya. We need to know kami perlu memastikan dulu apakah arwah ini belongs to MH370. Bisa aja arwah yang lain nggak sengaja nyamber di radar kunci gua kan. Akhirnya gimana ya? Akhirnya guys, kita berusaha untuk ngajak dia berkomunikasi kan sama kita. Yep. Tapi sayangnya nggak bisa. Jadi kan dia kan burn kan. Terus udah gitu katanya dia tuh kayak pakai bahasa isyarat gitu ke gua. Jadi gua sama dia tuh lewat vision aja. Karena kan dia nggak bisa bicara sama gua kan. Nah akhirnya kita pakai vision aja, terus dia bilang tentang lehernya. Dia pegang-pegang lehernya, dia nunjuk-nunjuk lehernya, terus dia bilang katanya dia nggak bisa bicara, dia pakai isyarat begini. Terus kayak nunjuk mulutnya terus begini, nggak bisa. Isyarat seadanya ya. Isyarat seadanya. Dan itu kita masih belum tahu itu arwah yang kecelakaan di MH370 atau belum kan? Itu masih semuanya serba abu-abu tuh guys. Hingga abis itu siapa? Kakak yang nyapa duluan atau gimana? Iya, I think I remember guys. Gue nyapa duluan kayak, "Can you speak English?" Kira-kira kamu peragain ulang deh, terus gimana? Terus dia peragainnya kayak gini, gitu. Tapi kan dia kan nggak bisa bicara tuh, jadi cuman kayak, cuman kayak gitu. Terus gue pikir, wah ini kalau nggak bisa bahasa Inggris, ini orang mana nih? Secara MH370 penumpangnya banyak yang dari China, ya kan? Majority dari China, memang ada yang Malaysia, ada Indonesia, ada USA juga. Terus gue tanya satu-satu, are you from USA?
goblok lagi udah tahu nggak bisa ngomong gue udah tahu nggak bisa bahasa Inggris, gue tanya sorry gue tanya like are you from USA? Enggak. Terus are you from Asia? Gimana? Terus are you from Malay? Terus dia ngangguk, Enggak. gitu. Begitu kita tanya from China gitu. Dia langsung gitu. Yap, dia langsung seperti itu. Jadi di saat itulah ya kita kerahkan nih pasukan kami yang satu ini, Aileen, dia akhirnya ngomong Mandarin terhadap arwah tersebut. Tapi awalnya masih belum bisa ngomong karena dia nggak bisa kan suaranya, dan nggak tahu dia kayak arwahnya masih belum terlalu profesional menurut aku. Jadi dia tuh nggak tahu gimana cara connect-nya ke aku, dan aku juga bingung. Iya, padahal mereka berdua sudah connected ke arwah tersebut, tapi Nggak bisa menjalin komunikasi dengan aku. iya. Awalnya. Terus kakak bilang dulu ke kamu kan, Lin, tolong sampein di bahasa Mandarin. Lu Iya. kan bisa ngomong, lu Tinggal tinggal. aku yang translate. Iya, seperti kayak di video-video kami sebelumnya guys, bahwa arwah mampu untuk menampilkan diri tidak tidak hancur seperti waktu kecelakaan. Sebenarnya arwah mampu melakukan itu. And then kakak bilang kamu kan, Lin, tolong sampein ke itu dalam bahasa Mandarin. Kamu arwah korban kecelakaan pesawat bukan? Terus aku kayak nanya, 你是 MH370 的乘客吗? Terus Lebih dia jawabnya kayak, gimana? Itu kamu penumpangnya 370 bukan? Lalu? Terus Dia dia ngangguk. jawabnya, yes, ngangguk gitu. Nah, Tapi disitulah nggak bisa ngomong juga dia. Nggak bisa ngomong yes, dia cuma ngangguk doang. Ngangguk doang. disitulah kami baru ngeh, oh my god, ini kami benar-benar terhubung dengan salah satu arwah Iya, yang benar. kecelakaan dari MH370 tersebut. Terus gue juga mikir, aduh kalau nggak bisa diajak ngomong, padahal Mandarin loh ya. I mean, dia kan dari China, dia bisa ngomong Mandarin, dan Aileen ngomong Mandarin barusan, arwah itu ngerti. Terus gue juga bingung guys, ini ada apa kok arwahnya nggak bisa ngomong. And then kita tanya sama dia kan kayak, what happened? Kok lu nggak bisa ngomong? Bahasa Mandarinnya gimana, Lin, kayak? Aku tanya, 你怎么了？怎么不会说话呢? Terus aku nanya, kamu nggak bisa kan? Nggak sopan Iya, sih. tadinya kami Iya. nggak sopan. Tadinya kami pikir dia memang tunawicara dari kecil, dari memang lahir. Ternyata ada kisah lain, guys. Jadi long story short, itu kami ngobrol Mandarin tektokan, dan gimana Mister itu bilangnya? Dia diapain? Dia nggak jelasin, dia cuman kayak gini. Bahasa isyarat Iya, gini Jesslyn yang ingat, coba kamu peragain deh. Dia peragain pertama kali tuh dia peragain lehernya. Jadi lehernya tuh katanya diginiin, kayak diikat gitu lehernya. Terus udah gitu tangannya katanya gimana ya, aku praktekinnya. Pokoknya ini dari belakang gitu. Dia tangannya ke belakang, terus udah gitu kayak diikat gitu. Dia mengisyaratkannya seperti itu. Oke. Dah sampai situ kami ngerasa wah ini hopeless nih, kami nggak bisa ngomong sama dia. Sebenarnya agak nyeremin ya, karena hitam semua gitu loh. Kelihatannya dia mungkin meninggalnya terbakar atau kami nggak tahu. Akhirnya gue ngambil keputusan, wah ini nggak bisa nih ngomong kayak gini terus. Pilihan kami cuma dua, either dia dipanggil ke sini atau ya sudah kami nggak ngobrol sama dia. Akhirnya kita ngambil keputusan kan. Akhirnya gue coba manggil dia dengan cara yang sama seperti gue manggil PW dan Teresa Teng, yaitu dengan kasih energi mercusuar, dan ternyata dia lihat kan. Tapi itu pun dia belum bisa datang kan. Belum. Jadi gue bingung Dia nggak kayak bisa. ini arwah ini kok sepertinya nggak pengalaman sama sekali. Padahal melihat kejadiannya, assuming MH370 itu benar-benar crash tahun 2014 ya, itu kan udah 6 tahun. PW saja 7 tahun meninggalnya, terhitung meninggal. Masa ini yang 6 tahun begitu jauh sih, ini ada apa gerangan? Gue coba tembak, dia nggak datang-datang. Akhirnya gue terpaksa ngelok dia, dan disitulah gue kaget. Oh my god, itu memang dia berantakan banget. Terus gue tarik, gue tariknya agak paksa gitu sampai dia tiba di rumah kan. Iya, tiba di rumah. My dad, bokap gue langsung tahu kayak itu udah di atas gitu. Oke, kita sediain kursi, silakan duduk, pakai bahasa Mandarin lah obviously, dan yang lain-lain, karena kalau di sini pakai bahasa Mandarin terlalu lama videonya, tapi kami persilakan duduk. Terus di situ gue ngelihat perutnya bolong. Perutnya bolong dan lehernya itu Kayak ada bekas jeratan. ada bekas jeratan. Di situ pertama kali gue drain banget, sama drainnya kayak nganterin PW pulang. Karena tanpa bermaksud sombong ya teman-teman semuanya, tapi tiba-tiba energi gue keluar, dan gue seperti reshape tuh membentuk kembali arwah itu. Pertama-tama dari yang hitam, dia jadi putih. Gue pikir selesai tuh, udah putih. Ternyata energi gue masih keluar terus. Sumpah kayak film-film Hollywood, ternyata energi gue tuh ngebentuk arwah itu. Mulai dari kayak pembuluh darahnya, terus lapisan ototnya kayak science fiction. Tapi itu yang gue lihat di vision batin gue kan. Abis energi gue berhenti, gue drain banget. Terus begitu tiba-tiba udah selesai energinya, dia gimana?
Dia, gitu. aku coba Ngomong ke bilang, Jesslyn. Aku coba bilang, kamu, soalnya kan bentuknya kan udah lumayan bagus. Bentuknya gitu udah kan. lumayan bagus, lumayan udah Terus- bener lah, udah nggak hitam lagi. Terus aku yang translate, aku bilang, kamu coba deh ngomong. Kayaknya kamu sih udah bisa ngomong, karena kamu udah merubah ke bentuk dia yang sebelumnya kan. Iya. Sebelum yang hancur itu. Terus dia bilang apa? teriak-teriak kegirangan gitu kayak Dia seneng banget. Iya. Apa Wei Hu? Wei Shu artinya apa, Lin? Itu, aku bisa bicara. Ya. Auto Jesslyn pinter Mandarin. Yes. Ketika kami lagi berbicara dengan Chinese guy ini, kami baru mau menanyakan namanya, tiba-tiba ada arwah lain yang mencoba kontak dengan Jesslyn. Gimana ngomongnya? Ini telepati ya, I mean arwah yang ini masih ada di lokasi kejadian, sedangkan Chinese guy ini sudah ada di kursi meja bawah tersebut. I mean meja makan gua gitu. Tiba-tiba gimana, Jess? Ada yang motong? dia nanya gitu, siapa gitu. Ya, like that. Siapa itu? Terus kita bilang kita tuh anomali. Terus kita jelasin kan kita tuh siapa. Terus kita udah bawa si Chinese guy itu. Kenapa kok kalian ketawa? Ya, kita nyulik arwah sih. Anyway, terus. Iya. Terus udah gitu dia dengan kagetnya gitu, dengan bingungnya gitu. Hah? Kalian culik anak orang gitu. Iya. Itu kalian culik anak orang gitu. Iya, anak orang gitu. Iya, gitu. Oh, terus kita nanya, kamu dari mana? Kamu dari Malaysia ya gitu kan, dari logatnya kan ketahuan kan. Terus kata dia, iya gitu. Ya. Ya otomatis dong guys, kami langsung nanya terhadap arwah Malaysia ini, "Oi, kamu perempuan atau laki?" Ternyata dia perempuan kan? Dia perempuan. Lalu sebenarnya ya, aku bisa jelasin sih fisiknya dia tuh gimana. Jadi dia tuh sebelah sininya tuh dari sebelah kiri. Iya, sebelah kirinya dia tuh kayak gosong banget lah, udah nggak tahu gimana. Sama seperti gitu. Chinese guy itu ya? Iya. Nggak beda jauh guys. Nggak beda jauh, tapi aku lihat ada rambutnya. Jadi oh iya ini rambut panjang berarti cewek. Nah, terus kami otomatis nanya dong. Oh dia bisa ngomong. Kalau dia masih bisa ngomong. Iya, dia masih bisa ngomong yang perempuan dia masih ini. bisa ngomong. Lalu kami tanya kayak apa, ada apa yang terjadi, ada apa gerangan. Lalu dengan bahasa Indonesia, dengan logat Malaysia mungkin. Dia berusaha reach bahasa kita, kan dia bilang dia bisa dikit-dikit kan katanya kan. Dia bilang seperti ini, aku tidak tahu, tiba-tiba aku melihat ada orang berdiri bawa senapan, gara-gara mereka muka tinja, aku mati semua di alam baka ini. Kok jadi Batak sih? Oke, aku aja ya. Iya, kamu aja deh coba. Iya, aku aja. Aku melihat ada orang-orang itu bawa senapan. Dasar muka tinja itu. Terus? Kami mati semua di sini, di alam baka kami sekarang. Di alam baka. Bahasanya beda banget ya, Ya, sama Wak. kita. Bahasanya aja udah beda ya guys ya. I mean kita orang Jakarta lah. Kami orang Jakarta. Kapan sih terakhir kali kami saling, ceng-cengin orang, lu muka tinja, lu kapan pernah denger gitu? Nggak pernah kan? And then kalau mati juga udah di alam sana, nggak jarang kayaknya kami gunain istilah alam baka gitu. Jadi, wah ini bukan orang Indonesia, ini definitely arwahnya dari Malaysia, bahasanya agak beda seperti itu. Walaupun satu rumpun ya. Melayu lah. Ya, Melayu-Melayu gitu. Orang-orang muka tinja itu sudah mati masih mau menyandera kami. Lalu kami usir, kami memisahkan diri dari mereka gitu. Ya, itu kata arwah Malaysianya kan? Dia ngomong ke gue sambil teriak-teriak gitu guys. Kami nggak tahu duduk persoalannya dimarah-marahin sama arwah itu. Like, gue salah apa, gue dimarahin gitu. Oke, and then dia jelasin kronologi kejadiannya gimana. Nah, kronologi kejadiannya itu, gue nanya sama arwah Malaysia itu, apa yang terjadi? Terus dia bilangnya gimana, Yes? Tiba-tiba ada orang yang berdiri. Iya, tiba-tiba ada orang yang berdiri dari kursi penumpang, terus langsung katanya pakai bawa senapan gitu. Senapannya yang panjang. Terus kayak mau menyandera mereka. Oh, pramugari sama pramugaranya disandera juga loh. Yap. Terus ada si Chinese guy ini, dia bilang, oh kalian sedang bersama dengan Chinese guy itu ya? Dia nggak tahu namanya, saling nggak kenal, nggak bisa berkomunikasi juga. Terus dia bilang, dia itu seperti pahlawan, dia bilang. Ini kata si cewek Malaysia tadi ya. Dia yang disandera, ternyata dia itu disandera sama si orang yang bawa senapan itu. Yes, disitulah kita cari tahu kan, ternyata yang lihat dari si Chinese guy itu kan duduknya di business class. Ternyata kelihatannya Chinese guy ini melawan salah satu yang megang senapan tersebut. Ya, sehingga terjadi kekerasan oleh yang megang senapan tersebut. Nah, yang megang senapan tersebut tuh kelihatan dari economy class. Nah, yang arwah Malaysia ini kan yang dari economy class kan. Dia melihat bahwa si Chinese guy ini diikat pakai tali kan? Pakai tali. Pakai tali. Terus dia todong pistol.
Yes, Iya. tapi tidak terjadi Oh, tembak bukan menembak. pistol, sorry, senapan maksudnya. Ya, senapan. Dan ini yang lebih mengerikan lagi bahwa terjadi ledakan, dan ledakannya itu adalah granat kecil yang ditaruh di perutnya Chinese guy tersebut. Iya, Sehingga dilempar. si arwah Malaysia itu bilangnya gimana, Jess? Lalu katanya cewek Malaysia tadi, dia bilang kelempar. Jadi granatnya itu kan kena perutnya si Chinese guy Iya. itu. Abis itu dia kelempar mental. Terus Iya. kayaknya meninggal. Pasti Iya, pasti meninggal. meninggal. Dan di saat itu terus gue tanya dong ke gue kan mikir juga, masa lu ada granat meledak pesawatnya nggak meledak juga? Ya kan gue nggak ngerti guys. Jadi gue nanya sama arwah Malaysia itu, loh emangnya ketika granat tersebut meledak pesawatnya nggak meledak juga? Gimana jawabnya dia? Masih terbang. Masih terbang. Nah gue juga nggak tahu ya kenapa. Karena granatnya ditahan sama perutnya. Ya karena Jadi- granatnya ditahan sama perutnya Dan dan kecil. Iya, granatnya. kecil, Nggak granat gede. kecil. Jadi tidak terjadi kerusakan yang parah banget. yes tidak terjadi kerusakan yang parah. Tapi jelas suaranya besar banget. Suaranya kencang banget kata arwah Malaysia itu. And then kami sempat nanya ke yang Chinese guy itu bahwa setelah dia bisa ngomong kayak what happened, dia bilang ternyata gimana dia ngelawan kan salah satu Iya, dia gitu. ngelawan. Dan ini yang menyeramkan guys, ketika gua tanya sama Chinese guy itu, bener ada yang bawa senjata pakai bahasa Mandarin kan? Betul. Nah gua mikirnya kayak plane hijacking, pembajakan pesawat itu MH370 bukanlah yang pertama dalam sejarah. Ada kok beberapa kisah pembajakan pesawat di sejarah dunia. Itu yang pakai senjata ada, pakai bom juga ada, ya kan? Nah, terus gue nanya sama Chinese guy ini, arwah Chinese guy ini bahwa bawanya pistol atau senapan gitu kan? Dia nggak ngerti kan? Nggak ngerti si Mr. Chinese guy ini. And then gue tanya, pakai bahasa isyarat aja lah. Gue bilang gini, bawanya gini, atau gitu kan? Dia pilih yang kedua. Yes, ini nggak lucu sih guys. Sampai saat itu kami, oh my god, Iya. kami udah nggak mau ngorek-ngorek lebih dalam lagi. Tapi kami sempat nanya, terjadi tembak menembak nggak sama Chinese guy? Ternyata dari awal pesawat lepas landas hingga yang diyakini kecelakaan, tidak ada tembak menembak kan? Tidak. Enggak. Memang betul Chinese guy itu meninggalnya karena ditaruh granat di perutnya. Ya, tapi ketika kami tanya sama Chinese guy-nya, dia cuma berkata bahwa nggak mungkin, nggak sengaja. Iya. Hanya itu saja yang Dia sambil ketawa kayak Iya. gini. Gak mungkin gak sengaja. Kayak gitu ekspresinya dia. Dalam bahasa Mandarin ya. Dalam bahasa Mandarin. nggak mungkin nggak Nah, sengaja. saat itu connect-nya udah bisa, dia coba connect ke gue. Akhirnya gue yang coba. Mm-mm. Gue yang coba komunikasi sama dia. Suaranya kecil banget. Ya, pelan gitu kan. Wah, di saat itu pikiran anomali berkecamuk kayak ini apa yang terjadi sih, apa yang terjadi kan. Tapi nggak ada yang tahu ya sampai kita nanya kan ke arwah Malaysia itu yang perempuan kayak, oke, ada bawa senapan. Lalu kami sempat nanya sama arwah Malaysia itu yang bawa senapan itu bahasa apa gitu kan. Iya. Terus si arwah Malaysia itu bilang, itu bukan Malaysia, tapi Iya. kelihatannya dia ngaku-ngaku orang Malaysia padahal bukan orang Malaysia katanya. Terus kayak kami mencoba apa Chinese, Mandarin, bukan, karena ternyata arwah Malaysia ini adalah arwah TKW, ya kan? Iya, Jadi dia sebenarnya TKW. dia tuh tenaga kerja wanita yang harusnya di Beijing dijemput oleh apa ya namanya bosnya atau apa, ya tinggal tahu beres aja gitu loh. Jadi dia bilang, aku tahu bahasa Mandarin dikit-dikit. Dia bilang, bukan, itu orang yang bawa senjata bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Malay, bukan bahasa Inggris. Dia pun tidak tahu gitu. Nah, kami nyoba, akhirnya nggak ada yang tahu. Nah, terus kami tanya, oke, nggak ada yang tahu, ini kejadian, lalu tunggu, itu yang arwah Malaysia diikat juga nggak ya? Enggak, yang diikat Enggak. Simply yang Chinese guy di business class itu kan? Karena dia mau ngelawan. Karena dia ngelawan itu dan dijerat, lehernya dijerat kencang banget sampai ada bekasnya. ya. Sampai dia nggak bisa ngomong. Kalau kata si Arwah yang bersangkutan. arwah yang bersangkutan itu, yang si perempuan tadi, perempuan Malaysia, dia bilang kayaknya sih tulang lehernya sampai patah, soalnya dia sampai udah nggak bergeming lagi. Iya. Terus Right. di sandra juga biar dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Terus perutnya kena granat. Ya itu sangat Mental, dia sangat mental. mengerikan guys, sangat mengerikan. Disitulah kenapa vision batin gue ngelihat dia perutnya bolong dan kita emang lihat Iya, perutnya benar. bolong Iya, kan. bolong. Oh my god, it's very scary deh. Anyway, terus lanjut ke yang arwah Malaysia itu kami tanya, oke, terus apa yang terjadi gitu? Apakah kalian nukik, crash water landing, atau twing ke bulan kayak atau we don't know what happened kan? Lalu gimana kata dia? Kami tidak tahu, tiba-tiba meledak. Iya, katanya wanita Malaysia tadi, katanya dia berasa tuh kayak badannya panas banget. Terus tahu-tahu langsung keluar aja gitu rohnya dari badannya dia.
tiba-tiba udah di air ya mereka. Iya, terus rohnya. tiba-tiba udah di air, tahu-tahu. Hanya dalam sekejap kami menjadi arwah katanya. Iya, Kami merasakan panas yang sangat amat, kata arwah Malaysia ya, perempuan itu. Panas yang luar biasa. Panas yang luar biasa, and then puff, tiba-tiba kami sudah jadi arwah katanya. Jadi terus kita tanya kan, itu apa, meledakkah atau apa? Terus gue nanya dong ke arwah Malaysia, kamu lihat puing-puingnya nggak katanya? Terus si arwah Malaysia bilang, tidak, aku tidak melihat puing-puing sama sekali kan. Sudah dicari juga arwah-arwahnya. Arwah-arwah lain juga ikut cari. Arwah-arwah lain pun sudah Iya. nyari puing-puing dari MH370 itu dan nggak ketemu. Nggak tahu meledaknya gimana, apa di mana. Mereka nggak tahu posisinya juga. Sampai si arwah Malaysia itu berkesimpulan sepertinya itu bom khusus ya kan, bom khusus yang sampai puing-puingnya saja tidak ketemu. Terus gue sempat nanya sama arwah Malaysia itu, dari dalam meledaknya Atau atau dari luar? ditembak dari luar? Ya kalau dari luar kan meledaknya kan mungkin I don't know, dari rudal kayak dari whatever you guys name it kan. Semua para arwah menjawab nggak tahu. Pokoknya kami cuma tahu panas, tep, jadi arwah aja. Iya. Hanya sesimpel itu, secepat itu, sekejap itu. Jadi nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi mereka arwahnya nggak ada di air sih pas kita terawang ya. Enggak kok, mereka nggak di air. Oh, mereka cerita kan awalnya dari air. Yang mau nyandera itu kan. Terus mereka berpisah. Berpisah naik ke kayak lembah-lembah gitu sih. Kayak di pegunungan. Ada pohon. Terus banyak kabut di situ. Banyak kabut. Kami Nggak ada sempat orang nanya. di situ. Iya. Nggak ada. Cuma mereka doang. Iya, cuma arwah-arwahnya doang. Kelompok mereka. Kita nanya kan, kamu tahu nggak ini daerah mana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang sama tahu. sekali nggak ada yang tahu. Ya iyalah, imagine if you guys in plane accident, lu tahu dari mana ini daerah mana kan? Nggak tahu kan? Iya, terus mereka kayaknya mungkin gara-gara sesama korban kecelakaan pesawat ya, jadi tuh mereka berkelompok gitu guys. Iya. Dan betul tadi sesuai kata Aileen atau Jesslyn, orang yang membawa senapan, yang beberapa orang bawa senapan itu masih mau nyandra para penumpangnya, udah jadi arwah masih Itu mau kata disandra. Chinese guy. Itu kata. Iya. Iya. Kita confirm kok lewat Chinese guy itu sama yang perempuan Malaysia itu, dua-duanya bilang masih mau nyandra. Iya, ya tapi sudah jadi arwah ya nggak bisa Ya, apa-apa. ya nggak Obviously bisa. akhirnya diusir kan, Diusir. yang arwah-arwah yang bawa Mereka senapan itu memisahkan diusir. diri. Mereka memisahkan diri dari kumpulan para arwah itu. Dan yang arwah Malaysia mengatakan memang berkelompok kan. Iya, berkelompok. Yang si arwah Malaysia itu ada 13 orang ya kelompoknya kalau nggak 13. salah. Kebetulan Jadi, kelompok dia 13. Beberapa itu ada yang udah naik sih Kak. Beberapa ada yang udah Tapi naik. beberapa masih stay. Iya. Cuma Dan- beda-beda aja tempatnya. Yes. Dan kita sempat nanya juga, emang nggak ada apa tim penyelamat yang mencari ke tempat kalian gitu, misalnya ke laut kah atau ke lembah-lembah yang kalian berada? Dia bilang ada tim penyelamat yang pencari pesawatnya itu udah datang, tapi mereka tidak bisa mendengar kami, tidak bisa melihat kami juga. Jadi mereka menyaksikan tim pencarian itu mencari pesawat selama beberapa hari, I think. Berbulan-bulan bahkan. Iya, berbulan-bulan. Dan tidak ketemu. Ya hingga sekarang ini, makanya kami berhasil ngomong sama arwah Malaysia itu dan Chinese guy itu. Long story short, akhirnya entah kenapa koneksinya agak berebet-berebet tuh, karena agak jauh dan Jauh mungkin banget. Jesslyn juga udah lelah. Kami kan juga nggak tahu posisi jatuhnya di mana. Iya. Kami nanya juga sih, gue bukan orang yang nggak kepo, gue nanya jatuhnya di mana. Ya nggak tahu guys, arwahnya orang mereka cuma bisa lihat laut kan. Iya. Mereka juga pasti tidak dibekali dengan mungkin penumpang biasa, knowledge tentang navigasi, tahu dari mana posisinya di mana. Yang tahu ya mungkin hanya pilotnya. Tapi kami tidak berhasil nyari pilotnya, kami nggak tahu apa. Jadi terus kami nanya kayak sama arwah Malaysia itu, ini yang bawa senapan itu kru bukan? Biasa kan kalau di film-film kan biasa kru kan yang katanya sering nyelundupin senjata atau apa. Terus si arwah Malaysia itu bilang bukan, bahkan krunya pun korban. Iya. Pramugarinya pun korban. Itu benar-benar penumpang kan, penumpang biasa atau bangkit aja dari tempat duduknya udah langsung bawa senapan. Terus senapannya dari mana ya? Si arwah Malaysia juga nggak tahu, kami juga nggak tahu. Hanya sampai sejauh itu kan. Akhirnya orang Malaysia tadi itu bilang kalau lampunya tiba-tiba mati, lampu di dalam pesawatnya. Iya. Ya. Tapi mesinnya masih hidup. Masih terbang kok di udara. Dan dia sempat bilang terbangnya kok rendah banget, dia bilang kan. Iya, berasa. Berasa terbangnya rendah, lalu kayak semua dimatikan. Jadi seakan-akan Lampunya pun dimatiin. lampunya dimatiin. Terus yang buat komunikasi biasa kan di pesawat ada yang apa namanya bagian atasnya itu? Iya, bagian atasnya kalau ada Yang- kenapa-napa. Iya, pemberitahuan itu loh. Pemberitahuan, announcement gitu. Ya, Ya, itu- announcement-nya itu juga dimatiin. Tidak ada pemberitahuan apapun, jadi mereka terbang rendah dengan kondisi yang lampu gelap semua, terus ada apa gerangan, like penumpangnya tidak tahu semua. Pada panik. Pada panik gitu. Pramugaranya juga disandera. Yes, Iya. kira-kira seperti itu.
Terus kita sempat nanya juga sama arwah Chinese guy itu kan untuk memastikan bahwa ini tuh sebenarnya udah awalnya itu berjalan, maksudnya pesawat tuh jalan baik-baik aja atau gimana. Oh iya, maksudnya take off-nya itu baik-baik aja atau baru take off udah langsung terjadi itu kan? Kita nanya sama dia, Chinese guy, Chinese guy. kamu waktu terbang dikasih makanan atau minuman nggak? Kan lu kan waktu itu Iya, ya. sempat nanya. Dia bilang belum sempat. Belum sempat kan? Belum sempat, tiba-tiba langsung aja orang-orang pada berdiri, terus todongin senapan. Iya. Bahasanya juga mereka nggak ngerti. Jadi Nggak ada, even kami tanya terhadap Chinese guy itu, lu tahu nggak itu bahasa apa? Dia juga dia bilang, nggak ngerti. gua nggak tahu Iya. katanya. Iya. Singkat cerita, itulah perjumpaan kami bersama dua arwah korban kecelakaan MH370. Tadi kami sudah menyebutkan bahwa bagaimana jatuhnya, arwah pun tidak ada yang tahu, tiba-tiba hilang, puingnya tidak berbekas, ada beberapa orang yang bawa senjata, mereka terbang rendah, dan sampai sekarang tidak diketahui secara pasti di mana MH370 tersebut berada. Sejujurnya kami terlebih dahulu berinteraksi dengan para arwah tersebut. Baru setelah itu kami riset-riset di internet apa sih yang terjadi dengan MH370 tersebut ya kan guys. Jadi kami sebenarnya tidak tahu, kami bahkan nggak tahu ada teori konspirasi yang namanya ditangkap alien lah atau Iya, ditembak kita nggak jatuh lah, tahu. kami nggak tahu sama sekali. Jujur ya, itu kita tuh sama sekali emang belum baca. Maksudnya kita tahu tentang kecelakaan. Ya, tapi kami nggak tahu 370. pasti apa yang terjadi. Nggak Lalu pernah kami coba research. cross check dengan media informasi-informasi yang ada yang seperti para netizen tahu di luar sana sangat tidak terbatas dan simpang siur yang tidak bisa diketahui kebenarannya. Tapi kira-kira itulah hasil penerawangan kami, dan kami mohon maaf kalau hasil penerawangan kami ini menyinggung beberapa pihak. Kami tidak ada maksud menjelek-jelekan ataupun membawa kembali kejadian pahit MH370. Kami hanya memberikan info apa yang kami lihat secara supranatural. Nah, ketinggalan guys. Arwah Chinese guy ini kita belum balikin dan dia nggak mau balikan. Yes, dia nunggu di Ya, ruang nunggu. situ, Ya, ruang dia tamu situ. Finally kami nanya kepada Chinese guy itu, siapa namamu, ya kan? Dia bilang, Chen, oke? Marganya, Chen itu Marganya. marganya dia. Lalu gue coba cari dong di daftar penumpang MH370. I guess semua orang bisa melakukannya kan. Banyak. Banyak banget. Itu Chen siapa gitu ya, Lin ya? Kamu Chen siapa? Terus ada Chen, dan gue kan nggak bisa Mandarin, tapi bahasa Mandarin itu kan ada nadanya dan ada cara ngomongnya kan. Sampai sekarang kamu juga bingung kan, apa Chen Liu, Ada Chang, Chen Cui. ada Changnya, ada Chinnya. Tapi aku nggak tahu deh runutannya yang mana. Chen, Chang Jun, mungkin gitu. Tapi aku nggak tahu nadanya karena dia ngomongnya suaranya kecil banget. Ya, kalau Aileen aja Iya. udah nggak tahu, apalagi gua sama Jesslyn ya. Balik lagi. Si Mr. Chen ini, kami nanya kepada Mr. Chen, like, kamu sudah mendingan belum? Do you feel better? Akhirnya dia bilang, iya terima kasih. Dan kami sempat menawarkan dia makanan juga guys. Dia juga baru tahu bahwa, oh ternyata arwah bisa nyobain makanan. Seperti di video kami yang behind the scene PW itu loh. Akhirnya kami nanya kayak Mr. Chen, bagaimana nih selanjutnya? Kamu mau di mana? Mau tetap di studio ini atau di Indonesia? Atau mau balik ke tempat kecelakaan atau mau bagaimana? Si Mr. Chen bilang, tidak mau, aku tidak mau balik ke tempat kecelakaan karena itu sangat pedih sekali ya kan. Terus aku coba radar karena dia pendiam banget orangnya. Kamu radarnya gimana, Lin? Aku coba radar apa yang dia mau kan. Terus dapat dia mau ketemu orang tuanya dia, Yes. orang keluarganya dia. Dan itu yang paling kencang banget impresi yang aku dapat. Terus kayak aku sempat nanya, kamu mau ketemu lagi orang tua kamu? Tapi dia bilang kan jauh banget. Di Indonesia juga nggak bisa pergi ke situ, dia nggak tahu caranya. iya, itu pun dari tempat kecelakaan ke Indonesia saja itu Dia nggak karena tahu. kami yang narik gitu loh secara energi. Dia kalau disuruh balik lagi ke Beijing, which is kan MH370 originally harus to go to Beijing kan. Iya. Dia pasti kesasar mungkin. Jadi dia memilih kayak diem aja. Tapi kamu dapat impresi dia pengen ketemu orang tuanya Iya, lagi kan benar. di Beijing. Akhirnya kami tanya, ya sudah mau dibalikin ke Beijing? Itu dia bilang oke. Karena kalau di Indonesia juga dia berinteraksi dengan arwah-arwah lokal juga nggak bisa bahasanya. Awalnya dia nggak mau. Awalnya itu dia nggak mau sebenarnya pergi ke Beijing. Bukannya karena nggak mau ketemu orang tuanya, tapi dia nggak mau ngerepotin kita gitu, kayak nggak enak. Dia Iya. nggak usah. Dia bilang nggak usah, nggak apa-apa. Dan itu Iya. inline dengan video kami di sebelumnya yang PW dan Teresa Teng, di mana Teng. orang ketimuran serba nggak enakan dan orang barat lebih direct. Yes. Nah, di saat kami bingung,
bagaimana cara memulangkan Mr. Chen ini. Soalnya gue juga, sebelum kita mulangin, kami sempat gue sempat nanya kayak rumah lu di mana gitu kan. Terus dia ngasih explanation yang susah banget kan. Susah. Nama Udah jalannya tuh suaranya susah kecil, banget. Udah suaranya kecil, connect-nya susah. Kalau sama arwah, Aku cuma dengar iya. apa street, tapi nggak tahu nama streetnya. Kan sebenarnya si arwah Malaysia itu lebih connect-nya lebih kencang loh daripada si. Yep. Iya, Iya. dia berapi-api. Dia Dia berapi-api api-api, kenceng karena dia suaranya, marah marah. banget, kecewa banget. Si Chen ini enggak sih. Dia cuma sedih doang. Nah, Pasrah dia. balik lagi ke Pasrah Mr. Chen lagi, akhirnya ya gue cari akal, gue Google 10 top tourist attractions di Beijing, ya kan, ada gambar-gambarnya, macam-macam gambarnya, ada gates apa, kamu lebih tahu, Lin. Iya, Terus gue tanyain satu-satu ke Mr. Chen kayak, ini bukan, sampai Bukan. Dia bilangnya bukan, tapi dia bilang ini jauh banget dari rumah aku. ya Jauh banget. jadi 10 gambar attractions yang kami tanyakan tidak ada yang Dekat. berhasil. Disitulah kami udah mulai putus asa. Hingga tiba-tiba Jesslyn yang udah capek, kami semua udah capek, kamu terhubung dengan PW kan? Iya, tiba-tiba nggak tahu kenapa. Ya, PW itu Paul Jadi Walker. gue mau jelasin sedikit aja. Jadi pas mereka berdua ngomong sama si Mr. Chen? itu tuh gue akhirnya tidur guys, karena gue udah kecapean connect sama si cewek Malaysia tadi. Iya. Iya. Nah terus kan gue bangun tuh, gue yang seger, terus tiba-tiba mereka berdua kayak udah capek gitu. Udah capek karena ada orang tuanya Kak Willy juga di bawah, terus aku yang translate selama berjam-jam, udah tepar guys. Iya, Sudah mereka berdua tepar, Iya. gue seger. Ya udah, akhirnya tiba-tiba gue nggak sengaja connect ke si PW. Nah, Paul Walker inilah yang menolong arwah Mr. Chen balik ke Beijing. Bagaimana kisahnya? Simak terus channel kami ya guys. Jangan lupa like, Share Subscribe. dan nyalakan lonceng notifikasi. Thanks for watching. Bye bye guys. bye-bye.